Gila guys, negara tetangga kita, negara Singapura terancam hancur gara-gara Donald Trump. Wih, Singapura terancam bangkrut karena dia kena tarif 12,5% dari Donald Trump. Ini fresh from the oven. Terus gimana ya nasibnya Indonesia ya? Apakah Indonesia juga terancam bangkrut juga, terancam musnah juga seperti kata media-media peliharaan George Soros ya? Atau jangan-jangan Indonesia justru diuntungkan nih gara-gara negara Singapura yang selama ini mendownload harta kekayaan Indonesia kena tarif yang mahal. Indonesia dapat mahal juga atau lebih murah nih guys? So kalau lu penasaran gimana sih nasib masa depan perekonomian Indonesia, soalnya Singapura aja udah menjerit-jerit nih karena dia kena tarif 12,5% dari Amerika Serikat. Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi udah resmi nih guys, negara yang namanya Singapura hari ini resmi hancur lebur. Menteri-menterinya pada ketakutan, di mana-mana menangis mereka karena mereka kena tarif yang sangat mahal dari Amerika Serikat senilai 12,5%. Artinya kalau sekarang lu ekspor barang lu dari Singapura ke Amerika Serikat, lu harus bayar 12,5% lebih mahal nih untuk Paman Sam nih. Nah Indonesia gimana? Indonesia diuntungkan gak nih dengan Donald Trump? Ternyata guys, ketika media-media di Singapura pada ketakutan hari ini, Indonesia justru happy bro. Kenapa? Soalnya Indonesia kena tarifnya cuma 10%. Jadi hari ini udah gak worth it lagi nih. Kayaknya Donald Trump tahu juga nih Singapura ini hobinya nyolong dari Indonesia. Hobinya ngadalin Indonesia. Kalau zaman dulu banyak orang hobi bawa barang kita ke Singapura, terus dari Singapura dia ekspor ke Amerika Serikat. Sekarang lu jadi kena tarif yang lebih mahal dibandingkan langsung ekspor dari Indonesia. Karena tarifnya Indonesia cuma 10%, Singapura 12,5%. Dan ngerinya lagi guys, ini yang kena tarif 2,5%. Kena tarif jauh lebih mahal dibanding Indonesia, bukan cuma Singapura, tapi Vietnam, tapi Thailand. Mereka juga kena tarif yang sama 12,5%. Kenapa Donald Trump setega itu bro? Simple aja, karena menurut Amerika Serikat, negara-negara itu sepertinya melakukan kerja paksa sama anak-anak di bawah umur. Lu tau lah yang namanya Amerika Serikat itu sangat peduli HAM. Lu gak boleh mempekerjakan anak-anak di bawah umur, itu namanya perbudakan tidak manusiawi. Nah Donald Trump menduga negara Singapura, Thailand, Vietnam ini memperbudak anak-anak bro. Jadi mereka kena tarif 12,5%. Tapi bener apa enggak sih tuduhannya Donald Trump? Ya udahlah guys ya, namanya juga orang tua, gak usah lu lawan lah. Intinya lu kena 12,5%, mampus kau. Makanya dari kemarin tuh banyak banget, terutama ya perusahaan-perusahaan tekstil dari Vietnam yang kabur. Mereka mau pindahin pabriknya dari Vietnam ke Indonesia. Karena ini sebetulnya ciptakan opportunity. Dari kemarin gue pun udah lihat lah, udah makin banyak bahkan ya dari Cina itu yang bahkan sampai nyari benang ke Indonesia. Lagi krisis benang nih di mana-mana nih, orang rebutan bahkan berani bayar di depan buat dapetin benang. Wih, menarik nih. Makanya lu jangan kaget guys, dalam hitungan 6 bulan ke depan akan makin banyak lagi lu pabrik-pabrik yang pindah dari Cina, dari Thailand, dari Vietnam ke Indonesia supaya dapat tarif diskon promo. Lu jangan bilang cuman beda 2,5% ngapain pindah, salah bro. Dari 10% ke 12,5% itu bedanya bukan 2,5%, itu bedanya 25%. Nyambung gak lu? Ya semoga lu paham lah. Intinya bukan beda 2,5% loh, tapi bedanya udah setara 25%. Seperempat lebih mahal itu. Tapi ya suka gak suka guys, namanya tarif ini berlaku global di seluruh dunia. Yang komplain banyak banget, Indonesia termasuk yang happy. Kita bisa hai ekspor kita bakal makin banyak nih. Tapi kalau lihat negara-negara lain, ternyata banyak yang memberikan reaksi negatif. Contoh nih pemimpin Brazil, Australia, Kanada, woi marah banget. Brazil bilang tarifnya Amerika Serikat itu betul-betul gak bisa dibenarkan. Kanada bilang apa? Kanada bahkan lebih brutal lagi, dia akan menyiapkan pembalasan terhadap tarifnya Donald Trump. Jadi banyak banget guys, Australia aja sampai kesakitan parah nih. Negara-negara lain itu ya komplain mereka. Nah Indonesia sendiri ya untung ya banyak pejabat kita yang udah mulai agak waras ya. Yang mereka bilang tarif 10% Donald Trump itu bagus buat kita. Makanya lu jangan percaya tuh sama media-media di luar sana yang bilang Indonesia bakal hancur lebur, Indonesia kalah negosiasi, Indonesia kalah perang tarif karena kita kena tarif 10%. Gila lu. Tidak, Indonesia sangat-sangat diuntungkan karena kita terima tarifnya cuma 10%. Jauh lebih murah dibanding kompetitor kita di Asia Tenggara. Makanya lu juga usah heran guys, kenapa lu lihat pemerintah kok kayaknya santai-santai aja ya dengan pengumuman perang tarif Donald Trump yang baru ini. Padahal pemimpin negara lain kok kayaknya kayak kepanasan tuh, kebakaran jenggot. Indonesia gimana? Lu bisa lihat tuh Menteri Keuangan tuh, Purbaya. Ini justru bagus kata dia. Tadinya kan kita kena 19%. Nah gara-gara ini sekarang Indonesia balik ke tarif 10%. Jadi bener gak Indonesia diuntungkan? Ya betul.
Kenapa? Karena Indonesia juga udah mulai siapin diversifikasi pasar. Kita nggak lagi bergantung sama negara yang namanya Amerika Serikat. Lu lihat deh dari kemarin gue bilang ya, Eropa hari ini karena udah mulai merasa dibully sama Amerika Serikat, mereka mendekat ke kita. Sehingga mereka tanda tangan perjanjian yang namanya apa? EU-CEPA. Perjanjian free trade antara Indonesia dengan Eropa. Akibatnya apa? Produk-produk andalan Indonesia seperti minyak sawit, sepatu, sendal, tekstil itu bakal dapat tarif diskon kalau diekspor ke Eropa. Makanya lu juga gak usah heran kalau ekspor coklat dari Indonesia itu bakal makin gede lagi, makin kencang lagi nih. Karena bisa tembus dengan harga diskon ke pasar Eropa. Dan bukan cuma coklat doang guys. Sekarang banyak negara-negara di Eropa yang mau impor kelapa dari kita. Impor kopi, impor ikan, bahkan semen aja dia impor dari Indonesia lu. Lu gak usah kaget, lihat deh. 26 ton kelapa parut dari Indonesia nilainya 1,2 miliar dari Gorontalo itu udah diekspor ke Jerman guys. Prancis impor semen dari Indonesia. Belgia juga gak mau kalah guys. Belgia impor kopi Indonesia besar-besaran, nilai transaksinya setara hampir 200 miliar rupiah, 10,8 juta dolar loh. Karena Belgia mau jadi raja kopi nih di Eropa. Terus apalagi ikan, Indonesia mulai bisa ekspor ikan-ikan kita ke Uni Eropa. Nilainya di tahun 2025 aja diperkirakan setara 7,6 triliun. Wow, luar biasa guys. Makanya lo gak usah heran ya kalau angka ekspor dari Indonesia ke Eropa harusnya tambah naik atau tambah turun. Tambah turun kah? Makin hancur kah gara-gara tarifnya Donald Trump? Seperti kata media-media anjing peliharaan George Soros itu. Ya tidak guys, karena mereka goblok aja. Makanya mereka bikin analisis ngaco melulu. Karena faktanya gara-gara perang tarif Donald Trump, ekspor Indonesia ke Eropa justru makin loncat tinggi. Lu lihat ya di layar kaca ya, dalam data dalam 10 tahun dari 2015 sampai 2025, impor Eropa itu jauh lebih besar dibandingkan ekspornya ke Indonesia. Yang artinya neraca dagang kita harusnya positif terus nih sama Eropa. Bener nggak guys analisis data itu? Coba kita breakdown. Di tahun 2023, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa itu setara 379 triliun. Impornya Indonesia dari Uni Eropa itu 233 triliun. Artinya kita itu surplus loh, 145 triliun. Tahun 2024 apakah masih surplus 145 triliun? Faktanya ternyata surplus kita justru naik guys menjadi 159 triliun, tumbuh 9,6%. Tahun 2025 ini udah Donald Trump nih naik jadi presiden. Apakah kita tambah nyungsep gara-gara perang tarif? Tidak. Indonesia tambah cuan. Ekspor ke Uni Eropa meledak tuh ke 384 triliun. Impornya cuma 209 triliun. Artinya surplus kita naik lagi guys ke 174,2 triliun. Jadi dari sini lu bisa lihat lah ekspor kita itu terus-menerus surplus ke Eropa. Gara-gara apa sih Donald Trump ini? Gue udah berulang kali bilang perang tarif ini menguntungkan kita. Buat pengusaha harus berani, khususnya apa yang berorientasi ekspor. So kalau lihat surplus kita di tahun 2023 145 triliun. Naik lagi 159 triliun. Naik lagi di tahun 2025 ke 174 triliun. Tertinggi dalam 3 tahun terakhir guys. Konsisten naik 9%, naik 9%, naik 9%. Terus hebatnya lagi apa? Kita sekarang udah bisa diversifikasi. Kita udah gak lagi bergantung cuma ke negara-negara besar. Kayak Amerika Serikat, enggak. Lu tahu gak sih diem-diem Indonesia itu udah buka jalur ekspor baru. Kemarin tuh ke Bhutan. Di Januari sampai Mei 2026 ya, ekspor kita itu udah sampai 72 miliar rupiah loh. Itu udah growth-nya 3.900%. Gila guys, ekstrim tumbuhnya 3.900% gara-gara Donald Trump. Ekspor kita ke Rumania nih, ini negara di Eropa juga, meledak. Udah naik ke 9 triliun. Padahal sebelumnya cuma 1,7 triliun loh ke Rumania. Artinya tumbuh 400%. Berhenti sampai di situ? Enggak, kita juga masuk ke Afrika, Namibia bro. Ekspor kita udah tumbuh jadi 100 miliar rupiah hari ini. Artinya setara 314% growth karena sebelumnya cuma 25 miliar. Zimbabwe, negara yang hobi lo kata-katain, lu jangan salah bro. Ekspor kita juga udah tumbuhnya lebih dari 233%. Mongolia negara yang lu kira cuma buat ternak kuda doang, kagak bro. Kita itu ekspor di sana gede loh, lebih dari 330 miliar dari bulan Januari sampai Mei 2026. Itu tumbuh 100% karena sebelumnya di periode yang sama kita cuma ekspor setara 160 miliar. Lu penasaran gak sih negara-negara ini yang sebelumnya kayaknya lu gak pernah denger ya? Namibia lah, Zimbabwe lah, Bhutan lah. Sebetulnya barang apa yang kita kirim? Bahkan kayak Bhutan tuh bisa tumbuh 3.900%. Itu ngeri loh. Ternyata ekspor kita ke Bhutan senilai 72 miliar itu didominasi produk elektronik.
ekspor kita ke Rumania yang tumbuhnya bisa sampai 9 triliun atau setara 409%, itu ternyata negara Rumania banyak impor karet dari Indonesia, besi baja dari Indonesia, CPO, dan bahkan impor energi dari Indonesia. Nah yang ketiga kayak Namibia ternyata banyak impor pupuk sama mesin dari Indonesia. So lu harus bangga, ternyata Indonesia sanggup juga ya ekspor barang-barang canggih tuh, kayak produk elektronik, mesin, pupuk, besi baja. Bahkan yang lebih ngeri lagi, ekspor kita ke Mongolia. Coba deh lu tebak, lu penasaran gak sih ekspor kita ke Mongolia apa? Sawit kah? Batu bara kah? Salah lo, mereka punya banyak kalau yang namanya batu bara. Ekspor kita ke Mongolia ternyata mayoritas adalah tembakau. Dan ternyata hari ini Mongolia adalah best friend kita. Mereka ada tujuan utama ekspor tembakau made in Indonesia. Jadi hari ini nih kalau ada petani-petani tembakau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, lu merasa lu tambah cuan, ketahuilah itu gara-gara orang Mongol di sana kedinginan bro, dan bentar lagi bakal makin dingin ekstrim di sana, dan lu sudah menolong mereka. Dan mereka akhirnya akan makin butuh lebih banyak lagi rokok buat menghangatkan badan mereka. Menarik ya, ternyata Indonesia bisa merajai bisnis tembakau loh di Mongolia. Nilai bisnisnya bisa lebih dari 330 miliar dan ini growing terus setiap tahun guys. Growth-nya aja udah 100%. Kita belum tutup buku loh. Tahun 2026 growth kita ke Mongolia udah tumbuh. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share loh dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Kita belum tutup buku loh. Tahun 2026 growth kita ke Mongolia udah tumbuh 100% dari 160M ke 330M. Itu cuma dari Januari sampai Mei 2026. Lu bisa bayangin gak? Kalau kita hitung dari Januari sampai Desember nanti, gue yakin growth-nya itu bisa tembus 300% ekspor kita ke Mongolia. Gila nih, seksi nih guys. Makanya lu buruan deh jadi eksportir, jangan mau impor barang-barang terus dari luar. Udah nggak tren bro. So dari sini lu bisa lihat lah, ini good news, ini data yang sangat relevan bahwa ini membuktikan apa, Indonesia nggak lagi fokus ekspor ke negara itu lagi. Seperti apa? Negara Cina, Amerika, Jepang, India, Singapura. Apalagi Singapura nih khususnya. Gue geli banget. Masa kita ekspor ikan hias lewat Singapura, ekspor sawit lewat Singapura. Malu bro. Ya anyway lah, dari sini juga kita udah bisa lihat bahwa ternyata memang tumbuh ekspor kita ke Cina itu tumbuh 17,8%. Ke Jepang tumbuh 6,3%. Ke Amerika Serikat tumbuh 5%. Ke India tumbuh 1,9%. Ke Singapura minus 10%. Bagus. Artinya barang-barang kita nggak lagi masuk Singapura terus diekspor lagi keluar. Happy gue. Kalau bisa minus 50% bahkan. Artinya apa? Kita nggak lagi transhipment lah di sana. Setuju nggak lu? Anyway, dari sini pun udah bisa lihat data menunjukkan ekspor kita ke Bhutan, Rumania, Namibia, Zimbabwe, Mongolia ternyata menunjukkan angka growth yang jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekspor kita di Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. Memang jumlahnya di sana besar. But then ini menunjukkan bahwa kita berhasil diversifikasi. Sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Memang mungkin sekarang cuma 300 miliar ekspor kita ke Mongolia. Tapi gue yakin hanya dalam hitungan 1-2 tahun ke depan akan segera tembus di angka triliunan bro. So ini worth it nih. Kalau teman-teman di sini mau jadi eksportir untuk mendatangkan devisa ke tanah air. Nah, strategi diversifikasi ekspor ini sebetulnya udah dilakukan Cina sejak zaman Belt and Road Initiative. Karena dia udah lihat negara dia bakal disikat nih sama Amerika Serikat yang merasa tergoncang oleh program dedolarisasi ini, oleh BRICS and the gang. Gak mau mereka kalah. Jadi fondasi dari Belt and Road Initiative di tahun 2013 itu ternyata berhasil mempercepat
diversifikasi ekonomi Cina. Bahkan ketika Donald Trump meluncurkan perang tarif di tahun 2018 dan saat itu Cina dizolimi dengan tarif 25%, di saat yang bersamaan lah Cina juga mulai mempercepat pencarian pasar baru, membuka negara baru supaya dia tidak bergantung pada Amerika Serikat. Sebab faktanya sejak tarif 25% yang dikeluarkan di tahun 2018, ya Cina berhasil konsisten mengurangi ketergantungan dia terhadap market Amerika Serikat. Teman-teman bisa lihatlah data di layar kaca. Tahun 2018, impor barang-barang Cina oleh Amerika Serikat itu 539 miliar dolar. Ini setara 7.600 triliun. Tahun 2019 ini perang tarif berjalan 1 tahun. Impornya turun dari 539 miliar dolar ke 452 miliar dolar. Tahun 2020 turun lagi ke 435 miliar dolar. Artinya apa? Amerika Serikat mengurangi impor barang Cina. Kenapa? Karena barang Cina semakin mahal, semakin tak terjangkau. Cina juga ujung-ujungnya berusaha mengurangi ekspor dia ke Amerika Serikat dan mulai mencari market baru. Dan data dari sini menunjukkan apa? Ya, negara yang berhasil beradaptasi dengan situasi ekonomi global yang makin gak jelas ini, kalau mereka cerdas, mereka justru bisa tambah cuan, bukan tambah nyungsep, bro. Dan hebatnya Cina ya, mereka udah memprediksi bahwa mereka bakal dizolimi nih sama Donald Trump, sama Amerika Serikat. Makanya mereka udah siapin loh strateginya dari sekitar 6-7 tahun lalu. Mereka bikin strategi yang namanya dual circulation. Ini buat mendampingi Belt and Road Initiative. Dual circulation apa? Berarti ada 2 nafas, bro. Nafas pertama dari mana? Internal market mereka. Jadi harus ada yang namanya internal circulation. Bahwa negara Cina wajib memperkuat produksi domestiknya. Buat apa? Buat konsumsi domestiknya. Dan buat distribusi domestiknya. Mau gak mau ini adalah sumber dari pertumbuhan ekonomi, inovasi di ekonomi Cina. Jadi ini namanya internal circulation. Ini nafas 2. Nafas yang pertama itu internal circulation. Nafas yang kedua adalah external circulation. External circulation yang kuncinya ada di meningkatkan ekspor, menarik investasi asing, dan menandatangani lebih banyak free trade agreement. Kayak Indonesia tadi yang EU cepat. Kita tantangan sama Eropa, kita dapat tarif 0%. Fair, untung banget sih di kita malah. Dan melalui free trade agreement ini, perjanjian perdagangan bebas ini, Cina akhirnya berhasil memperluas akses pasarnya beyond Amerika Serikat, yaitu kemana? Ke Asia Tenggara, ke Timur Tengah, ke Afrika, bahkan sampai Amerika Latin. Dan strategi ini kelihatannya berhasil guys, karena di tahun 2018 Cina itu sangat bergantung sama market Amerika Serikat. Ekspor barang-barang Cina ke Amerika Serikat itu sampai 20% dari total nilai ekspor mereka. Artinya apa? 1/5 nyawa manufacturing, nyawa pengusaha-pengusaha di Cina itu ada di Amerika Serikat. 1/5, 20%. Tinggi loh. Dan semuanya berubah. Di tahun 2024 ternyata ekspor mereka ke Amerika Serikat turun dari 20% ke 14,7%. Jadi memang mereka berhasil tuh mengurangi ketergantungannya. Di sisi lain apa? Ketika ekspor mereka ke Amerika Serikat turun ke 14,7%, ekspor Cina ke negara-negara di Asia Tenggara justru naik lebih tinggi di 16,7%. Artinya Cina udah jauh lebih membutuhkan Asia Tenggara dibandingkan Amerika Serikat. Nah, ini bisa jadi sinyal bahaya, bisa juga jadi sinyal opportunity guys. Sinyal bahaya kenapa? Artinya lo harus siap ya, negara-negara di Asia Tenggara akan makin banjir nih barang-barang made in China. Tapi kalau buat negara-negara yang cerdas, justru dia bisa manfaatin momen ini buat menarik investasi asing, buat menarik investasi dari China. Kenapa? Karena mau gak mau kalau Cina terus-menerus kena tarif yang mahal, udah gak worth it lagi lu bangun pabrik di Cina. Mendingan bangun pabriknya di negara-negara yang kena tarif rendah. Seperti Indonesia yang cuma 10%. Mereka kena prank nih. Kenapa? Karena kemarin mereka terlanjur bikin pabrik di Vietnam. Ada perusahaan Luxshare, Gore-Tex, BOE, Victory Giant Technology China. Mereka invest lebih dari 85 triliun guys. Sekarang kena prank, Vietnam kena tarif yang jauh lebih mahal dibanding Indonesia. Terus ada di Thailand, perusahaan BYD itu mobil dari China, itu produksi 150.000 unit EV di sana. Mereka investasi triliunan. Sekarang kena tarif yang jauh lebih mahal dibanding Indonesia. Nah, Indonesia harusnya bisa memanfaatkan peluang ini juga. Karena Cina wajib pindahin pabrik-pabrik itu keluar dari Cina. Supaya bisa ekspor lewat negara-negara yang tarifnya jauh lebih rendah. Makanya lo gak usah heran. Indonesia pun kecipratan kemarin tuh investasi dari pabrik baterai CATL. Nilainya gak main-main loh, sampai lebih dari 44 triliun. Dan ini
Kita belum masuk ke yang lain loh, investasi nikel lah, investasi mobil lah, investasi pelabuhan lah, dan lain sebagainya guys. Makanya lu jangan kaget kalau bentar lagi bakal ada pabrik baterai EV yang raksasa guys, siap beroperasi di Indonesia. Ya lu tahu nggak, Indonesia saat ini lagi bangun nih ekosistem pabrik baterai kendaraan listrik yang terintegrasi yang akan menjadi terbesar di benua Asia. Ya wajar aja guys, soalnya Indonesia punya begitu besar loh cadangan bahan baku utama komponen baterai, yaitu nikel. So buat teman-teman yang belum tahu, bentar lagi akan ada proyek ekosistem baterai yang terintegrasi nih dari hulu sampai hilir. Operatornya ada aneka tambang, ada Indonesia Battery Corporation, sampai perusahaan Cina Ningbo Contemporary Brown Legend CBL yang merupakan perusahaan patungan dari CATL, Brown, dan Legend. Nah total investasi awal keseluruhan proyek baterai yang terintegrasi dari hulu sampai hilir ini itu mencapai 5,9 miliar dolar bro. Alias setara 96 triliun rupiah. Itu pun pakai kurs 16.000 bro. Kalau pakai kursnya 18.000 nilai investasinya berarti di atas 100 triliun rupiah. Jadi lu gak usah heran, sesuai prediksi Benix nih, gara-gara perang tarif Donald Trump akan banjir duit investor asing berlomba-lomba buat invest di Indonesia. Jadi perang tarifnya Donald Trump membawa Cina wajib apa? Investasi di negara lain. Indonesia bisa kecipratan, itu satu. Kedua, perang tarif Donald Trump juga harus bisa kita manfaatkan supaya Indonesia berani ekspor diversifikasi ke negara-negara di luar Amerika Serikat. Dan dari sini lu udah bisa, memang wajib pemerintah kita melakukan diversifikasi market. Udah nggak zaman negara Indonesia ini nyawanya cuma bergantung sama Amerika, Cina. Woi enggak, ini udah zaman modern. Lu udah bisa ekspor tuh ke Afrika, ke Zimbabwe, ke Mongolia, ke negara-negara yang lu mungkin nggak kebayang ya. Tapi ya realitanya kita bisa lakukan itu. Cina aja bisa, apalagi kita. Dan ini penting kalau lu melakukan diversifikasi market. Sama aja kayak investor lah, kayak Warren Buffett lah. Dia bilang apa? Don't put all your eggs in one basket. Jadi kalau lu punya telur jangan taruh di satu keranjang. Nanti satu keranjangnya pecah, buyar, hancur semua telur lu. Indonesia pun juga harus begitu. Harus mulai berani ekspor ke negara-negara yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang gak pernah kedengeran. Karena ternyata jangan-jangan peluang ekspor kita bisa punya growth bahkan sampai ribuan %. So gimana guys? Semoga makin terjawab ya ketakutan lu bahwa Indonesia bubar, Indonesia hancur, ekonomi kita kolaps gara-gara tarifnya Donald Trump. Kagak bro, gue jawab di video ini. Tidak, justru kita bisa sangat-sangat diuntungkan. Nah kalau menurut lu Indonesia dirugikan apa diuntungkan guys? Dan apakah langkah diversifikasi pasar kita itu udah bener guys? Menurut lu bisa gak sih kita ambil peluang dari nyungsepnya si Singapura, Vietnam, and Thailand nih? Bergerombol mereka masuk ke jurang bro, gara-gara tarifnya 25% lebih mahal dibanding kita. Peluang apa nih yang kita bisa sikat nih, mumpung mereka lagi kelelep nih. Dan kalau negara Indonesia berhasil nih nyelip Vietnam, Thailand di tikungan nih, kayak Valentino Rossi nih, menurut lu emiten apa nih, perusahaan apa yang bakal semakin diuntungkan gara-gara Indonesia dapat tarif cuman 10%? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa segera like channel Benix sekarang juga dan share video kita sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.